Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my beloved student. First of all, let's give our thankfulness to our God because of His profile only. We can come to the meeting. We can join our meeting. This morning, let me suggest you, let me give advice. 1. Be accustomed to wash your hand. 2. Stay at home. Don't go everywhere if you don't need to go. 3. Keep doing social distancing. This afternoon, we will discuss about passive voice. Passive voice in Indonesian is kalimat pasif. Okay, let's get started. The aim, the objective learning this afternoon is 1. The student must be able to identify active sentence. Number 2, the student can identify passive sentence. And the last, the student can make passive sentence. The last, the student can change active sentence to be passive sentence. Oke? Nah, bagaimana caranya? Cara merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang pertama, kalimat aktif, objek pada kalimat aktif berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Jadi objeknya berubah menjadi subjek. Kita kenali apakah kalimat itu ada auxiliary-nya, auxiliary verb-nya, atau tidak. 3. Verb-nya berubah menjadi be plus verb 3. Apa itu auxiliary verb? Auxiliary verb diantaranya is, am, are, was, were, atau yang dikenal to be, have, had, apabila diikuti kata kerja ketiga. Jadi have di sini artinya telah, atau had juga artinya telah jika kalimat aktif itu setelah have atau had itu diikuti verb 3. Jadi have atau had di sini artinya telah atau sudah. Kemudian model. Apa itu model? Ada can, may, must, shall, will, should, ought to. Nah, sekarang kita mencoba untuk berlatih membuat merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kalimat ini, si write a letter, kelompok kalimat ini adalah kalimat yang tidak menggunakan to be. Di sini kalimat aktifnya Sinta write letter. Ini tidak ada to be-nya. Begitu yang kedua, John plays the game, juga tidak ada to be-nya, tidak ada auxiliary-nya. Tina sends some letters, juga tidak ada. Cara merubahnya, kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Sudah kita sampaikan di awal tadi. Objek pada kalimat aktif, a letter ini, a letter, berubah menjadi subjek. Tambahkan to be, harus disesuaikan. Subjeknya letter, tunggal, maka to be-nya gunakan is.
Maka kalimat ini menjadi a letter is written by Sinta. Di surat ditulis oleh Sinta. Yang kedua, John plays the game. Tidak ada auxiliary-nya, kalimat ini tidak ada. John bermain permainan, bermain game. Maka dirubah menjadi kalimat pasif, objeknya dari berubah jadi pasif. The game is played by John. Okay, next. Tina sends some letters. Tina mengirim beberapa surat. Dirubah jadi kalimat pasif. Ingat, objeknya berubah jadi subjek. Some letters. Ini harus ada korelasi to be-nya. Karena ini jamak, maka gunakan to be a, tidak is. Some letters are sent by Tina. Verbnya verb 3. She take care of the baby well. The baby is well taken care of. Ingat, adverb of manner diletakkan di antara to be dan verb 3. Oke, next. Kalimat yang tidak menggunakan auxiliary itu yang pertama, Sinta bought a book. Nah, kita identifikasi kalimat ini adalah kalimat past tense, tidak menggunakan auxiliary atau to be. Jadi langsung kata kerja. Sinta bought a book. Ini menggunakan verb kedua. Maka dirubah menjadi kalimat pasif. A book was bought by Sinta. Oke. John played the game. The game was played by John. Oke, perhatikan kalimat ini. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kalimat yang menggunakan to be. Nabila is singing a song. Ini ada to be-nya. The song is being sung. Jadi to be is tadi tetap kita tulis karena subjeknya the song tunggal, maka tambahkan being. The song is being sung. Verbnya verb 3. Kita lanjut. Kalimat yang menggunakan auxiliary. Has atau will. Andi will do exercises. Maka dirubah menjadi kalimat pasif. The exercises will be done by Andi. Maka tetap gunakan be. Karena di sini ada auxiliary-nya, tetap gunakan be. Setelah itu tambahkan be, baru verbnya verb 3. Past participle. Ali has written a letter. Yang kedua, Ali has written letter. Menggunakan has di sini artinya bukan mempunyai, bukan memiliki, tapi has di sini artinya telah atau sudah. Ini termasuk auxiliary. Dirubah jadi kalimat pasif. Ingat, objek berubah jadi subjek. The letter has been written. Tetap gunakan has. Tapi ingat, harus ada penyesuaian subjek dengan auxiliary-nya. Kalau subjeknya
jamak, for example, tambahkan s di sini, tambahkan s saya maksud, maka di sini berubah jadi have. Ini harus ada penyesuaian subjek dengan auxiliary. Oke, next. Oke, tadi sudah yang ini. Nah, bagaimana kalau kalimat itu kalimat pertanyaan? Who is sent by email? Maka the mail is being sent. Who is the mail being sent by? Okay. Learning more about active and passive voice. Jadi, sudah disampaikan di pembelajaran yang dahulu bahwa kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Sedangkan kalimat aktif, kalimat pasif adalah subjeknya dikenai pekerjaan. Jadi saya sampaikan seperti contoh, Andi write letter. Andi sedang, saya maksud Andi menulis surat. Maka kalau dirubah jadi kalimat pasif, a letter is written by Andi. Surat ditulis oleh Andi. Kalau kalimat itu menggunakan will, kalimat aktifnya, maka akan Contoh, Andi will send letter. Andi akan menulis surat. A letter will be sent by Andi. Maka menjadi surat akan atau surat akan Begitu juga present perfect tense yang mempunyai arti have, mempunyai auxiliary have atau has yang artinya telah. Kalimat aktifnya telah menulis, kalimat pasifnya telah ditulis. Kelompok yang bertubi, verb ing, sedang menulis. Jadi yang sudah tadi di atas tadi. Untuk kalimat aktifnya sedang menulis. Dan untuk kalimat pasifnya sedang ditulis atau sedang tertulis. Yang menggunakan model can, may, must, should, ought to. Dapat menulis. Can be written, dapat ditulis. May, ini yang aktif, boleh menulis atau mungkin menulis. May be verb 3 boleh ditulis atau boleh tertulis. Must yang mempunyai arti harus menulis. Untuk kalimat pasifnya must be written, harus ditulis. Seharusnya should, seharusnya menulis. Maka kalimat pasifnya should be written, seharusnya ditulis. Ought to sama, seharusnya menulis. Ought to be verb 3, ought to be written, seharusnya ditulis. That's all, my student. Okay, let's study yourself and do the exercises below. I will give the exercises and do at home
and submit in your Google Classroom. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.